Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang seruan doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita rindu terus belajar saudara, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan tentang doa. Bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa yang bagaimana yang benar di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita berdoa dengan cara yang benar, dan kemudian kita akan mengalami dan menerima jawaban dari doa-doa kita. Karena saya percaya setiap kita punya pergumulan, punya kerinduan, punya harapan. Sehingga pergumulan, kerinduan, harapan itu kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita rindu supaya semua kerinduan-kerinduan kita itu dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang menaikkan doa-doa pergumulan yang sudah sekian lama saudara naikkan di hadapan Tuhan, dan saudara belum menerima jawaban sampai hari ini? Mari terus berseru saudara, dan terus belajar kebenaran firman Tuhan tentang doa, supaya dengan memahami kebenaran firman Tuhan dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami jawaban doa, kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar terus saudara topik tentang doa ini. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 27 sampai ayat 31. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan tentang doa yang dijawab, seruan yang dijawab oleh Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya secara objektif kita akan gali kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan memahami benar-benar kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-9, mulai ayat 27 sampai ayat 31, demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar memasyurkan dia ke seluruh
daerah itu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang perjalanan pelayanan Yesus, di mana di dalam perjalanan pelayanan itu satu kali datanglah 2 orang buta kepada Yesus. Dan kemudian singkat cerita, kedua orang buta ini mengalami mujizat, mengalami apa yang mereka rindukan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan itu terwujud dalam kehidupan mereka. Itu yang saya rindu saudara, kita belajar bersama apa yang dilakukan oleh kedua orang buta ini sehingga mereka mengalami apa yang mereka butuhkan, mendapatkan apa yang mereka rindukan, supaya kita terapkan dalam kehidupan kita dan kita pun akan mengalami apa yang kita harapkan, rindukan itu diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, di sini dikatakan bahwa ada 2 orang buta yang mengikut Yesus. Oke, kita bisa melihat ini. Kenapa ada 2 orang buta kok bisa bersama-sama? Bagi saya, yang saya bayangkan saudara, kemungkinan kedua orang ini, mereka orang yang mungkin sudah dianggap beban di tengah keluarga, orang yang sudah diabaikan oleh keluarga, sudah kurang diperhatikan oleh keluarga, sehingga mereka akhirnya mencari orang yang bisa menjadi teman bagi mereka. Dan akhirnya ketemulah orang buta dengan orang buta, dan akhirnya mereka berteman, mereka jalani hidup bersama, mereka jalani pergumulan bersama. Mereka merasa bahwa mereka senasib, di mana mereka buta dan mereka sudah kurang diperhatikan, dan akhirnya ketemulah mereka senasib dan mereka merasa mereka bisa saling memperhatikan dalam menjalani kehidupan mereka. Dan saudara, pada waktu itu dikatakan bahwa datanglah 2 orang buta mengikutinya. Oke. Kita bisa melihat di sini saudara, hal pertama yang dilakukan oleh kedua orang buta ini sehingga mereka mengalami mujizat, sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Yang pertama adalah di mana? Dalam keadaan yang mereka miliki, dalam kondisi yang mereka miliki, di mana mereka buta dan dua-dua mereka buta. Bayangkan saudara, sekalipun mereka sudah ketemu dengan orang yang senasib dengan mereka, tetapi kita bisa bayangkan kesulitan hidup yang mereka alami, di mana ada orang buta berteman dengan orang buta, bagaimana mereka menjalani hari-hari mereka. Sungguh dunia gelap dan mereka susah, begitu sulit untuk melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan mereka. Harapan mereka juga tentu saja kita bisa bayangkan saudara, di mana mereka buta, keluarga sudah tidak memperhatikan. Bayangkan betapa menyedihkan keadaan mereka. Tetapi dalam situasi kehidupan yang begitu menyedihkan, apa yang mereka lakukan saudara? Ketika mereka mendengar tentang Yesus, bahwa Yesuslah juru selamat, bahwa Yesuslah penyembuh, akhirnya mereka ikut Yesus. Sekalipun mereka buta, sekalipun mereka sulit, sekalipun mereka susah, dalam kesulitan, dalam kebutaan mereka, dalam kesusahan mereka, mereka ikut Yesus. Dan tentu saja untuk ikut Yesus pada waktu itu mereka penuh pergumulan. Bagaimana mereka mengikut Yesus dalam kondisi buta, dua-dua buta, mereka saling menuntun satu dengan yang lain dalam kebutaan, dan mereka mau ngikut Yesus dalam perjalanannya. Dan kalau kita lihat di sini, mereka harus ikut Yesus itu sampai akhirnya mereka, perhatian Yesus ditujukan kepada mereka itu butuh proses saudara, bahkan sampai masuk ke sebuah rumah. Artinya mereka ini ikut Yesus bukan dalam waktu yang singkat, mereka dengar lalu mereka ikut lalu langsung mengalami mujizat. Tidak, ada proses juga dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam keterbatasan yang mereka alami, dan ada banyak pergumulan yang harus mereka lakukan dalam mengikut Yesus. Tapi dalam semuanya itu mereka putuskan untuk mereka ikut Yesus. Daripada hanya tinggal duduk diam, daripada putus asa, mereka putuskan untuk mereka ikut Yesus. Saudara, mungkin hari ini
saudara sedang mengalami kesulitan hidup. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada beban yang menindih kehidupan saudara. Dan dalam situasi dan kondisi tersebut saudara, ikutlah Yesus. Hal terbaik yang saudara bisa lakukan dalam segala pergumulan kehidupan saudara, dalam segala beban berat saudara adalah ikutlah Yesus, karena di sana ada harapan. Saudara putus asa, tidak akan ada sesuatu pun yang terjadi. Saudara kemudian mencari jalan keluar dari jalan yang salah, masalah yang lebih berat, lebih sulit akan terjadi. Saudara cari pelampiasan, saudara melakukan hal-hal yang tidak benar untuk melampiaskan beban berat saudara, saudara akan ketemu dengan masalah yang lebih berat lagi. Satu-satunya jalan terbaik yang saudara harus lakukan dalam segala kesulitan saudara adalah ikut Yesus. Sekalipun ada pergumulan yang berat, ikut Yesus. Sekalipun tidak gampang, ikutlah Yesus. Sekalipun harus melalui satu proses, teruslah dan teruslah ikut Yesus sampai selamanya. Jangan pernah undur saudara. Ikutlah Yesus. Karena di sana ada harapan, sama seperti kedua orang buta ini. Akhirnya ada harapan dan mujizat terjadi, dan mereka pun akhirnya disembuhkan karena mereka ikut Yesus. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara mengikut Yesus? Mungkin saudara berkata, "Ya pendeta, saya mengikut Yesus." Kenapa? Karena saya orang Kristen. Saya mengikut Yesus. Kenapa? Karena saya pergi ke gereja setiap minggu. Atau ada hal-hal yang lain saudara lakukan untuk membuktikan saudara ikut Yesus. Belum tentu saudara. Apakah saudara ikut Yesus karena memang saudara mencari Dia? Apakah saudara mengikut Yesus karena saudara merindukan Dia, membutuhkan Dia, mencari Dia untuk mendapatkan pertolongan daripadanya? Ada begitu banyak tujuan orang mengikut Yesus saudara. Saya sebagai gembala jemaat, saya merintis sebuah gereja di kampung dan kemudian saya menggembalakan gereja ini saudara. Ada begitu banyak pengalaman kenapa orang datang ke gereja. Apalagi orang-orang yang sudah berumur. Mereka kadang-kadang datang ke gereja supaya apa? Supaya ada nanti kalau mereka meninggal ada yang meliturgikan. Itu terbukti bahwa mereka datang ke gereja hanya sebagai pengisi absensi, dan seringkali mereka datang, mereka jatah 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Orang-orang yang punya tujuan demikian selalu begitu saudara. Nah, jadi tujuan mereka ikut Yesus apa? Bukan mencari Yesus, tapi supaya ada yang mengurusi mereka waktu mereka meninggal. Itu yang menjadi tujuan mereka. Orang yang demikian tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi ada juga orang yang sudah tua sekali dan kemudian dia ikut Yesus. Saya berkali-kali menceritakan kehidupannya kepada saudara sebelumnya sebenarnya. Dia sudah tua, kemudian dia ikut Yesus. Dulunya dia dukun, tapi dia bertobat dan kemudian dia ikut Yesus. Dia ikut Yesus sungguh-sungguh saudara. Dan semenjak dia ikut Yesus, belum pernah saya ingat dia absen kalau bukan karena sakit. Hanya karena sakit saja dia tidak mampu lagi dan kemudian dia tidak datang ibadah. Kalau selain itu belum pernah saya ingat dia absen, padahal sudah bertahun-tahun dia mengikut Tuhan. Dan saudara, dia sering kali mengalami mujizat. Dia sering kali mengalami jawaban doa. Kenapa? Karena dia datang kepada Yesus memang mencari Tuhan, mencari Yesus. Dialah orang yang pernah saya saksikan bahwa satu kali dia sakit parah saudara, lalu kemudian keluarganya mengundang saya untuk datang ke rumah berdoa. Pada waktu itu dia tidak bisa membuka mata lagi dan kemudian dia berkata, "Pendeta, doakan saya supaya saya cepat menghadap Tuhan. Saya tidak sanggup lagi karena sakitnya dia rasa." Tetapi pada waktu itu saya berkata, "Nek, saya rindu nenek kembali duduk di kursi gereja." Lalu kemudian kami berdoa saudara, dan benar saja akhirnya dia disembuhkan. Itu terjadi mungkin sekitar setengah tahun yang lalu saudara, dan kemudian sampai hari ini dia setia beribadah, dia sehat. Satu kali saudara, ada seorang nenek juga yang datang beribadah sudah 94 tahun. Saudara bisa bayangkan saudara, 94 tahun. Lalu pada waktu itu dia sering sakit. Lalu kemudian satu kali
Dia ditanya oleh anak-anaknya, karena dia sudah tua, dia sering sakit. Ditanya oleh anak-anaknya, "Kamu harus ke gereja, Mak. Kemana kamu ke gereja?" Lalu dia sebutkan gereja yang saya gembalakan, saudara, padahal dia tidak tahu. Saya pun tidak tahu kenapa dia tahu gereja ini. Lalu kemudian akhirnya, singkat cerita, anaknya mengantar nenek ini ke gereja, karena dia sudah mulai pulih, sekalipun sudah sangat tua, sudah sangat kesulitan juga sebenarnya dia jalan. Dan kemudian akhirnya dia ke gereja. Saudara, dia begitu serius. Dia ke gereja selama sekian waktu, saudara, dia begitu serius. Kalau saya khotbah, dia begitu serius. Dan akhirnya dia bertumbuh. Satu kali, saudara, dia berkata, "Baptiskan aku." Bayangkan bagaimana membaptiskan seorang nenek yang sudah 94 tahun, saudara. Bagaimana saya membaptiskannya? Dia jalan saja susah. Dia jalan sudah bungkuk sekali. Begitu sulitnya. Pada waktu itu saya beri penjelasan sebenarnya, bahwa Nek, sebenarnya kalau iman nenek sudah kuat, iman nenek sudah jelas dalam Yesus Kristus, sebenarnya nenek nggak harus juga dibaptis karena alasan kondisi nenek, karena dia sudah sakit-sakitan, saudara. Lalu kemudian situasinya sangat sulit, bagaimana saya membaptiskan dia. Tetapi pada waktu itu dia berkata, "Saya mau dibaptis." Dan singkat cerita, akhirnya saya izinkan dia dibaptis. Kami baptisan ke sungai, saudara, karena saya mengembalakan di kampung. Kami baptisan ke sungai, harus jalan agak jurang ke bawah, dan dia harus digendong ke bawah, lalu kemudian masuk ke sungai. Lalu saya membaptiskan dia, sekalipun pada waktu itu ada situasi yang sangat sulit dan saya sangat hati-hati untuk membaptiskan dia. Tetapi akhirnya dia berhasil dibaptiskan, dan kemudian dia mengalami Tuhan, dan dia ikut Tuhan selama sekian waktu lagi, dan akhirnya dia meninggal dalam Tuhan. Artinya apa? Dia memang ke gereja, bukan, sekalipun dia sudah sangat tua dan anaknya yang nyuruh-nyuruh dia gereja. Pada saat dia ke gereja, dia bukan ke gereja supaya ada yang meliturgikan, bukan. Tetapi dia ke gereja karena dia merindukan Tuhan, mencari Tuhan, dan akhirnya bertumbuh dalam Tuhan. Dia minta dibaptis, sekalipun sulit untuk melakukan baptisan kepada dia dengan umurnya yang sudah sangat lanjut, tetapi dia rindu supaya harus dibaptis. Saudara, orang yang seperti ini, dia ikut Tuhan karena memang mencari Tuhan. Dan orang-orang seperti ini ketika ikut Tuhan mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak orang mengikut Tuhan bukan karena mencari Tuhan, bukan untuk mengalami Tuhan, tapi mereka mengikut Tuhan untuk mencari mujizat, mencari tujuan, ingin supaya bisa mendapatkan tujuan-tujuan tertentu mereka. Tetapi hari ini kita lihat, dari kedua orang buta ini, dia atau mereka mengalami mujizat karena mereka mengikut Yesus dalam beban berat mereka, dalam kesulitan dan persoalan mereka. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, saudara harus ikut Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, ikutlah dia sekalipun bebanmu berat, sekalipun hidupmu susah. Ikutlah Yesus. Sekalipun ada proses yang harus saudara jalani, tetaplah ikut Yesus. Sama seperti dua orang buta ini, mereka datang ikut Yesus, dan sekian lama, sekian waktu mereka ikut Yesus, sampai akhirnya mereka mengalami mujizat. Jadi yang pertama, bagaimana sehingga orang buta ini mengalami mujizat Tuhan, saudara? Karena yang pertama, mereka ikut Yesus dengan sungguh, dengan tekad dalam segala kesulitan mereka. Lalu yang kedua, dikatakan juga masih di ayat 27 itu, saudara. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Jadi mereka ikut Yesus sambil berseru-seru, meminta pertolongan. Mereka memohon, mereka berseru. Bagi kita itu gambaran berdoa, berseru kepada Tuhan. Dalam pergumulan mereka, dalam kerinduan mereka, dalam situasi yang mereka alami, mereka berseru-seru, mereka ikut Yesus sambil berseru.
Dan bukan hanya berseru sekali berseru saudara, tetapi berseru-seru. Artinya kalau kita lihat kalimat ini, sepanjang perjalanan mereka ikut Yesus itu, mereka gunakan untuk berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berjuang, tapi dalam perjuangan itu mereka juga terus berseru-seru kepada Tuhan. Mereka begitu sulit untuk ikut Yesus karena situasi dan keadaan mereka, tetapi dalam keadaan dan situasi yang sulit itu mereka juga terus berseru-seru kepada Tuhan. Di sepanjang perjalanan mereka ikut Tuhan, mereka terus berseru sampai akhirnya dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat, berserulah sama seperti kedua orang buta ini. Sekalipun sebenarnya kalau kita bayangkan, saudara, tidak gampang juga sebenarnya mereka berseru. Kenapa? Karena bisa, kalau menurut dugaan saya, mereka ini adalah orang-orang yang sudah kurang diperhatikan, saudara. Sehingga ketemu orang buta dengan orang buta seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau orang selama ini mereka sudah tidak diperhatikan, mereka sudah tidak dipedulikan, lalu minta tolong, itu butuh satu pergumulan untuk minta tolong kalau sudah biasa tidak dipedulikan. Sudah biasa minta tolong tapi tidak dijawab, tidak dikabulkan, tidak diperhatikan. Tapi namun demikian, saudara, ketika mereka dengar Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus sanggup melakukan mujizat, ada harapan di sana, maka mereka mulai berseru-seru dan terus berseru-seru dalam perjalanan mereka sampai akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan. Artinya, saudara, dalam kehidupan saudara, kalau mungkin selama ini saudara ada pergumulan, saudara ada masalah, saudara mengharapkan pertolongan tapi saudara tidak mendapatkan pertolongan, maka saya mau menegaskan kepada saudara, teruslah berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Sekalipun mungkin tidak ada lagi orang yang peduli kepada saudara, masih ada satu pribadi yang peduli kepada saudara, itulah Tuhan Yesus. Sama seperti kedua orang buta ini. Kenapa mereka dua orang buta bisa berjalan bersama, saudara? Karena mungkin mereka sudah tidak diperhatikan oleh keluarga, oleh teman, oleh orang lain, sehingga hanya mereka saling memperhatikan karena mereka merasa mereka senasib. Tetapi saudara tahu, mereka berseru-seru kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa satu lagi, ada satu yang bisa jadi harapan mereka untuk mereka mengalami mujizat. Ada satu yang peduli kepada mereka. Ada satu yang akan memperhatikan mereka kalau mereka berseru-seru. Itulah Tuhan Yesus. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sekalipun dalam hidup saudara mungkin tidak ada yang memperhatikan saudara, sekalipun dalam hidup saudara mungkin tidak ada yang mempedulikan saudara lagi, tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada satu pribadi yang memperhatikan saudara. Ada satu pribadi yang mempedulikan saudara, yaitu Yesus. Itu sebabnya berserulah terus kepada Dia, karena Dia Tuhan yang mengasihi saudara. Dia Tuhan yang mempedulikan saudara. Ada begitu banyak orang Kristen, saudara, yang mereka ikut Tuhan, mereka menjadi orang Kristen, tetapi mereka tidak lagi hidup dalam doa, karena sebenarnya mereka tidak percaya juga bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Ada terlalu banyak juga orang yang demikian. Sekalipun mereka orang Kristen, mereka tidak mengalami mujizat Tuhan, mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sebenarnya juga tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka dalam situasi dan keadaan mereka. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan peduli kepada saudara, Tuhan memperhatikan saudara, Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan sanggup menolong saudara dalam segala masalah persoalan kehidupan saudara. Dia sanggup. Itu sebabnya saudara, berserulah. Kalau mungkin saudara berkata, saya sudah berseru tapi belum dijawab, berseru-serulah. Artinya jangan pernah berhenti berseru-seru sebelum saudara mengalami jawaban, sebelum saudara melihat mujizat itu menjadi kenyataan. Berseru-serulah saudara. Hari ini seruan saudara belum dijawab, berseru-serulah. Bahkan mari datang berseru-seru kepada Tuhan sambil menangis, dengan mengharapkan pertolongan. Saya bisa bayangkan bagaimana kedua orang buta ini berseru-seru dan berseru-seru kepada Tuhan. Mereka begitu mengharapkan, hanya Tuhan lagi pengharapan mereka. Begitu mengharapkan pertolongan Tuhan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan saudara,
Masih ayat yang ke-27, mereka berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka serukan adalah mereka memohon belas kasihan Tuhan. Saudara, karena selama ini tidak ada lagi mungkin orang yang mengasihi mereka. Tidak ada lagi orang yang mempedulikan mereka. Sehingga mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mengharapkan belas kasihan daripada Tuhan. "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami." Saya bisa membayangkan seruan-seruan mereka pada waktu itu, saudara, disertai oleh tangisan mungkin ketika mereka berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dan seruan itu terus dinaikkan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dengan kondisi yang tidak ada lagi yang memperhatikan, dengan kondisi yang tidak ada lagi orang yang peduli, akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara merindukan mujizat Tuhan, mari harapkan belas kasihan Tuhan. Mari berseru memohon supaya Allah menyatakan belas kasihannya kepada setiap saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini, mohonlah belas kasihan Tuhan untuk Dia menolong saudara dalam pergumulan saudara. Adakah saudara sedang sakit saat ini? Mohonlah belas kasihan Tuhan. "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Adakah saat ini hidup saudara sulit, hidup saudara berat? Mohonlah belas kasihan Tuhan. "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mari kita mohon, Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia pasti mengasihi kita, saudara. Kalau sampai hari ini kita belum melihat mujizatnya, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi mungkin Dia menunggu sampai kapan kita tetap kuat. Dia ingin melihat kesetiaan kita, ketekunan kita. Dia ingin melihat bahwa kita benar-benar mencari Dia, bukan hanya mencari mujizat. Akan ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Akan ada waktu yang terbaik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, saudara, untuk kita mengalami belas kasihan Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita terus berdoa, saudara. Mari kita terus memohon dan berseru-seru memohon belas kasihan Tuhan. Dia pasti mengasihi setiap kita. Saudara, kemudian berikutnya lagi di ayat yang ke-28 dikatakan di sana, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Maka mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus kemudian bertanya kepada mereka setelah sekian lama mereka ikut Yesus, setelah sekian lama mereka berseru-seru kepada Yesus, memohon belas kasihan Yesus. Sekarang satu lagi yang mau dilihat oleh Yesus dari dalam diri mereka. Apa itu, saudara? Iman. Sehingga Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya?" Dan mereka berkata, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan pada waktu itu mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami apa yang mereka rindukan diwujudkan. Setelah sekian puluh tahun mereka hidup dalam kebutaan, maka pertama kali ini mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka bisa melihat. Ketika mereka berkata, "Ya Tuhan, kami percaya," ketika mereka membuktikan iman mereka, akhirnya mujizat pun terjadi. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara.
Iman itu yang Tuhan mau ada pada kita kalau kita rindu mengalami mujizat, saudara. Iman dan kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Nah, dengan alasan inilah begitu banyak orang ikut Tuhan tapi tidak mengalami mujizat, saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya sekalipun mereka ikut Tuhan, mereka sebenarnya tidak begitu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam hidup mereka. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah bahwa Allah sanggup. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percaya Tuhan sanggup menolong saudara. Percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Seberapa sulit, seberapa berat pun kondisi saudara saat ini, percayalah Tuhan kita sanggup untuk menolong setiap kita, saudara. Dia sanggup, Dia berkuasa, langit dan bumi pun Dia bentangkan. Maka saudara pun sanggup Dia tolong. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan saya mengikut Tuhan, dalam perjalanan pelayanan saya mengalami kondisi-kondisi, situasi-situasi di mana tidak ada lagi yang tersisa kecuali iman. Dan dalam kondisi itu, saudara, saya benar-benar melihat bahwa mujizat Tuhan terjadi oleh karena kita beriman sungguh kepada Dia. Salah satu contoh misalnya, waktu istri saya sakit begitu parah, kami sudah berobat, bolak-balik berobat, saudara, dan kemudian kami berobat selama 7 bulan karena dia masalah paru-paru, saudara. Kami berobat, disarankan 6 bulan, kami berobat 7 bulan, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh juga. Pada waktu itu dia malah kelihatan makin parah, dan makin parah. Dan pada waktu itu, saudara, jujur, secara manusia saya begitu bingung. Kenapa? Saya melayani Tuhan dengan sungguh. Saya ingin berbuat banyak kepada Tuhan. Tetapi malah istri saya sakit parah yang membuat saya begitu sulit berbuat apa-apa. Dan waktu itu, saudara, seringkali dalam banyak situasi, apalagi istri saya juga sering berkata, "Pak, kenapa saya mengalami ini? Padahal saya rindu melayani Tuhan dengan sungguh. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi?" Itu pertanyaan-pertanyaan yang sulit saya jawab, saudara. Dan pada waktu itu kalau saudara bertanya juga kepada saya, maka saya sebenarnya juga sangat bingung. Dari sisi dana, karena kami merintis juga masih sangat sulit pada waktu itu. Sehingga satu-satunya yang saya mau tegaskan, bahwa satu-satunya yang tinggal dalam diri saya dan istri saya adalah iman. Bahwa Allah masih sanggup. Bahwa Allah sanggup menolong, Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Dan kemudian, saudara, akhirnya tahap demi tahap Allah mengerjakan mujizat dan istri saya disembuhkan. Kami terus melayani dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi, saudara, saat ini apapun kondisi saudara, seperti yang saya alami, sudah sangat bingung. Kenapa ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Namun saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah bahwa Allah sanggup. Percayalah Allah sanggup. Dia pasti menolong saudara, karena Dia Allah yang sanggup untuk menolong kehidupan saudara. Dan kemudian, saudara, selanjutnya ketika orang buta ini mengikuti Tuhan, mereka berseru-seru, mereka memohon belas kasihan Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan mereka juga membuktikan imannya ketika Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan ketika mereka membuktikan imannya, maka apa yang terjadi? Ayat 39. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ayat 30. Maka meleklah mata mereka. Saudara lihat, akhirnya Yesus mengulurkan tangannya dan Yesus menjamah mata mereka yang buta itu, tepat di mata mereka yang buta, tepat di dalam masalah mereka. Yesus jamah, Yesus ulurkan tangan, Dia jamah.
dan melakukan mujizat yang dahsyat. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Yesus mau menjamah saudara, dan Dia mau menjamah saudara tepat pada masalah yang saudara alami. Kalau saat ini engkau sakit, Dia mau menjamah sakit penyakitmu. Kalau saat ini ada beban beratmu, Dia mau mengulurkan tangan, Dia mau menjamah saudara dan mengangkat bebanmu. Kalau saat ini ada masalah keluarga yang saudara alami, Dia mau mengulurkan tangan dan Dia mau menjamah keluargamu. Dan kemudian jamahannya adalah jamahan yang mengerjakan mujizat. Jamahannya adalah jamahan yang mengerjakan pemulihan. Saudara, kalau tangan Tuhan terulur, tidak ada yang mustahil. Kalau tangan Tuhan menjamah, maka apapun bisa jadi. Segala perkara bisa jadi. Mujizat bisa jadi ketika tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Saudaraku, saat ini ketahuilah bahwa tangan yang berkuasa itu akan terulur dan menjamah saudara. Ketahuilah bahwa jamahannya akan mengubahkan hidupmu. Jamahannya akan memulihkan persoalanmu. Apapun masalah persoalanmu, hidupmu saat ini, jamahan tangan Tuhan akan mengubah segalanya. Jamahan tangan Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Jamahan tangan Tuhan akan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita harapkan tangannya terulur dan menjamah kita. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur. Kita belajar dari firman Tuhan bagaimana sehingga kedua orang buta yang mungkin kondisi mereka sudah tidak diperhatikan, yang mungkin kondisi mereka sudah mulai diabaikan oleh keluarga, sehingga mereka kedua orang buta ini merasa senasib, merekalah berjalan bersama. Dan saudara, dalam perjalanan pelayanan Yesus, dari sekian banyak mujizat yang Dia lakukan, salah satu yang mengalami mujizat itu adalah kedua orang buta ini. Yesus mengulurkan tangan kepada masalah yang mereka alami, yaitu kebutaan mereka. Dan tangan yang penuh belas kasihan itu, tangan yang berkuasa itu, akhirnya mengerjakan mujizat dalam kehidupan kedua orang buta ini. Hari ini pun saudara, sekali lagi tangannya yang penuh belas kasihan, tangannya yang berkuasa itu akan terulur dan menjamah saudara, dan melakukan mujizat, mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Apa yang dilakukan oleh mereka? Kita sudah belajar saudara. Kenapa mereka mengalami jamahan Tuhan? Bagaimana mereka sehingga mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, dalam segala kesulitan yang mereka alami, mereka ikut Yesus. Sekalipun ada proses yang mereka jalani dalam mengikut Yesus, mereka harus berjuang dengan penuh pergumulan mengikut Yesus. Karena mereka buta, tetapi mereka tetap ikut Yesus. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah ikut Yesus apapun yang saudara alami. Karena Dia akan menjamah saudara, dan Dia akan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, berseru-serulah, mohon belas kasihan Tuhan, mohon mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, jangan pernah berhenti. Sama seperti kedua orang buta ini, sekalipun sulit mereka mengikut Yesus, supaya mereka bisa tetap dekat dengan Yesus dan Yesus bisa mendengar seruan mereka. Mereka terus berjuang sambil berseru, Tuhan kasihanilah kami. Mereka berseru terus, memohon terus. Dan akhirnya mereka mengalami mujizat. Hari ini pun sekalipun hidupmu berat, jangan pernah berhenti. Terus memohon, terus berseru, ikut Dia sambil terus berseru kepada Tuhan, sampai akhirnya mujizatnya dinyatakan. Dan mereka memohon belas kasihan Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan mereka. Dan hari ini pun aku mau menegaskan kepada saudara, hanya belas kasihan Tuhan yang akan memulihkan saudara. Itu sebabnya mohon dan serukanlah belas kasihan Tuhan. Serukanlah belas kasihan Tuhan. Dan kemudian saudara, Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya? Dan mereka menegaskan, ya Tuhan, kami percaya. Dan ketika mereka membuktikan iman mereka, akhirnya mujizat pun terjadi. Dan saat ini saya pun mau menegaskan kepada saudara, percayalah
bahwa Tuhan sanggup mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun itu, seberat dan sesulit apapun itu, percayalah, maka saudara akan mengalami mujizat. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan alami janji firman Tuhan. Alami jamahan Tuhan, biar tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Hamba memohon jamahan-Mu Kau nyatakan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan, jamahlah hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jamah hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kalau tangan-Mu terulur dan menjamah hidup mereka, maka apapun masalah, apapun beban, apapun persoalan hidup mereka akan diubahkan. Mujizat-Mu akan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka mengikut Engkau dalam segala situasi dan kondisi. Ajar mereka terus berdoa dan berseru-seru memohon belas kasihan Tuhan. Dan ajar anak-anak-Mu ini sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu saat ini. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini, ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya mereka melihat mujizat Tuhan, dan mereka mengalami Tuhan, dan mereka bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka, jamah mereka, lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Hamba mau mendukung mereka dalam doa. Kami akan berdoa bersama dalam segala pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berseru bersama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup. Dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara. Tetaplah berdoa, ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan memohon
Kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes,
dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anakmu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa, saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami.
Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.